Menunggu di depan pintu ruangan Fabian sambil menguping. Bi, kamu tuh diguna-guna sama wanita jalang itu. Dia sudah menyukaimu dari dulu. Dan dia menghasutku untuk meninggalkanmu yang lumpuh itu. Ranti terus mengarang cerita dan sesekali memelototi Anya agar mengiyakan. Anya melengos tak peduli dengan mereka berdua. Fabian yang mendengarkan tertawa renyah. Mana berani dia menyuruhmu melakukan itu? Kamu aja galak sama dia. Sepertinya dia takut sama kamu, balasnya, dan Ranti tetap ngotot. Tanya mamaku kalau nggak percaya. Anya itu licik, miskin dari dulu dan sekarang ingin menguasai hartamu. Stop kak, dia nggak bakal percaya apa yang kakak ucapkan. Celah Anya yang berdiri dan menuju ke pintu. Kalian selesaikan sendiri ya urusan kalian. Dan untukmu kak, aku diam bukan berarti aku lemah ya. Aku cuma tidak mau gegabah sepertimu. Anya kini benar-benar keluar dari ruangan Fabian. Anya terkejut melihat Jonathan fokus di depan pintu bosnya. Kok nggak seru sih? Ngapa nggak ngelawan? Ucap Jonathan yang kemudian ikut duduk di kursinya. Aku malas Jo. Belum menyelesaikan kata-katanya, tiba-tiba Ranti menangis histeris sambil berlari keluar diikuti Fabian yang menutup pintu ruangannya. Hari ini sangat melelahkan buat Anya. Pipinya memar hingga mengundang pertanyaan Bu Rita yang melihatnya ketika makan malam. Memang kurang ajar itu si Ranti. Kok kamu diam saja sih Bi? Istrimu ditampar. Ma, Fabian kan gak di sana. Tahu-tahu sudah rame aja. Terus kamu bilang apa sama Ranti? Ya aku usir lah. Udahlah Ma, jangan dibahas. Aku gak mood bahas Ranti. Mereka menyelesaikan makan malam tanpa kehadiran Pak Sanjaya. Karena pengusaha itu sangat sibuk bepergian untuk menjalankan bisnisnya. Besok kalian pindah ya, apa mau mama bantu? Nggak usah ma, kan Bian sudah nyewa orang untuk nata barang-barang di rumah. Oh gitu, ya udah, tapi mama ikut nginep ya, semalam aja. Terserah mama aja. Di akhirnya hari yang ditunggu-tunggu Fabian datang juga. Dengan semangat dia menata semua perabotan yang datang hari ini di rumah barunya. Anya tak kalah heboh yang berkali-kali gagal memilih kamar impiannya sendiri. Tapi ingat ya, kalau ada mama papa, kamu tidur di kamarku, perintah Fabian mengingatkan Anya. Iya, tenang saja, aku ngerti kok. Tapi boleh nggak aku minta beberapa elektronik buat di kamarku? Boleh, hanya pesan saja yang kamu mau. Aku kan sudah beri kamu black card. Isinya bisa beli rumah juga. Bisa beli rumah lagi. Iya sih yang kaya, menggerutu Anya sambil menirukan gaya Fabian yang sombong. Sabtu ini mereka tidak bekerja, khusus mereka persiapkan untuk pindah rumah. Bu Rita datang ketika hari menjelang sore membawa banyak makanan dan beberapa barang antik untuk pajangan rumah mereka. Anya membantu mertuanya itu membawa makanan dan langsung duduk di ruangan makan yang mempunyai meja minimalis. Maklum saja, rumah ini hanya mereka tinggali berdua, bahkan Lili, pelayan khusus untuk Anya pun tidak ikut pindah. Setelah makan malam, Bu Rita memasuki kamar yang akan ia gunakan untuk menginap. Sebelumnya ia memberikan jamu kepada Fabian yang ia pesan secara khusus agar Fabian kuat. Apaan ini, pahit banget, gerutu Fabian dan Anya yang di sampingnya pun tertawa. Namanya juga jamu kuat, hahaha, ucap Anya sambil mengejek. Ia berpikir bagaimana jamu itu akan bereaksi. Mereka saja tidak akan berhubungan. Nih, mending kamu juga minum. Fabian memaksa Anya meminum jamu pahit itu. Wek, sumpah gak enak banget. Awas kamu Bi, teriak Anya sambil masuk ke dalam kamar mandi dan memuntahkan jamu itu. Bodoh banget ya aku, kenapa aku minum jamunya? Kan mama gak tahu ya. Fabian baru sadar, dia terbawa perintah mamanya karena terbiasa dari dulu selalu mengikuti orang tuanya itu. Mereka sekarang sudah terbiasa berbaring bersama di satu ranjang. Anya sangat menyukainya, jantungnya pun tetap berdetak kencang. Fabian malam ini sangat gelisah sehingga tidak bisa tidur. Dia membolak-balikkan badannya dan tak sadar tingkahnya itu membuat Anya jadi ikut tak bisa tidur. Kamu kenapa sih? Maaf, aku nggak tahu nih, tumben gelisah banget. Aku tidur di sofa aja, lanjutkan tidurmu. Fabian bergegas turun dari ranjang dan pindah di sofa. Dia mencoba membaca file-file pekerjaannya, membuka sosmednya, ataupun
melihat-lihat berita yang sedang hits. Tapi semua itu tidak bisa membuatnya berhenti gelisah. Sepertinya efek jamu yang Burita berikan mungkin bereaksi. Di dalam kamarnya, Burita diam-diam tertawa karena sudah berhasil memberikan jamu kuat itu kepada anaknya. Kata yang membuat jamu efeknya sangat kuat sehingga membuat mending sekarang aku nguping deh. Apa benar jamunya berhasil? Ucap Burita yang siap-siap akan menuju ke lantai 2 di mana kamar Fabian berada. Sedangkan di dalam kamar, Fabian memandang ke arah Anya berkali-kali, melihat siapa tahu istrinya belum tidur. Dia perlahan menghampiri Anya dan menarik selimut yang menutupi kaki perempuan itu. Fabian bergabung dengan Anya. Dia memeluk istrinya dari belakang sembari mencari buah melon dan memainkannya. Anya terbangun dan matanya terbelalak dengan sentuhan tangan Fabian yang sangat intens itu. Karena tidak tahu harus berbuat apa, dia memutuskan untuk pura-pura tidur. Bibir Fabian menyentuh leher jenjangannya dan menciuminya pelan. Kemudian dia berbisik, "Aku mau kamu melayaniku, Anya. Aku tidak tahan." Ucapnya pelan yang membuat bulu kuduk Anya merinding. Sebenarnya Anya senang, tapi dia tidak mau kalau Fabian melakukannya karena nafsu saja. Dia mau karena cinta. Anya mulai menggerakkan tubuhnya, tanda sudah bangun. Ia menggenggam jemari Fabian yang masih bermain. "Aku mau saja melayanimu, tapi tunggu nanti saat kamu mulai tertarik padaku," ucapnya sambil melepaskan jemari Fabian dari tubuhnya. Fabian diam sejenak dan berpikir kata-kata apa yang akan dia ucapkan. Takut salah dan membuatnya bersolok karir di kamar mandi lagi. "Aku mulai tertarik padamu, jadi aku mohon buatlah aku menyukaimu malam ini." Mendengar jawaban dari Fabian, Anya membalikkan badannya dan mencium bibir Fabian. Mereka mulai larut dalam permainan mereka. Terhitung ini kedua kalinya mereka berkeringat bersama. "Ah, sakit Bian, pelan-pelan," teriak Anya ketika Mama Rita masih menguping. Mertuanya itu tersenyum dan meninggalkan kamar mereka dengan tenang. Ia berharap akan mempunyai cucu secepatnya. Mereka kembali berpagutan menuju kamar mandi. Setibanya di bawah shower, Fabian menghidupkannya dan membuat suara-suara aneh di bawah shower. "Begitu indah tubuh yang kau ciptakan untuk Anya, Tuhan," batin Fabian yang mulai mengidam-idamkan sosok Anya menjadi istri sungguhan. Mereka mengakhiri aktivitas panas itu dengan mandi di bathtub bersama.